warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Kolbi, program studi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Desain Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan kejuruan. Jadi, pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing, yang mana merujuk pada segala bentuk dan jenjang dalam proses pendidikan yang melibatkan pengetahuan umum, studi teknologi dan sains terkait, serta penguasaan keterampilan praktek, pengetahuan, perilaku, dan pengertian terkait pekerjaan dalam berbagai sektor industri. Pendidikan kejuruan dapat disediakan oleh institusi pendidikan atau melalui program kerjasama yang diselenggarakan bersama oleh institusi pendidikan di satu pihak dengan berbagai pihak yang terkait dunia kerja. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum sering diartikan merupakan suatu rancangan kegiatan yang kompleks untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, pengembangan kurikulum tidak lepas dari pengembangan dari komponen-komponen kurikulum. Menurut Hamalik 2001, komponen-komponen kurikulum meliputi komponen 1 yaitu tujuan. Komponen tujuan mengarah pada hasil dari pendidikan yang diklarifikasikan menjadi 4 macam. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, tujuan institusional. Ketiga, tujuan kurikuler. Keempat, tujuan instruksional. Yang kedua, materi. Kurikulum materi itu kurikulum dapat diartikan komponen isi atau materi pembelajaran. Komponen isi berupa pengetahuan dan aktivitas yang tujuan akhirnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, metode atau strategi. Metode ini adalah bagian yang sangat penting sebab berhubung dengan implementasi kurikulum. Yang keempat, organisasi. Kurikulum organisasi yaitu kurikulum terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri. Misalnya, mata pelajaran terpisah-pisah, berkolerasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak. Yang kelima, evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu dimensi 1, formatif sumatif, dimensi 2, proses produk, dan dimensi 3, itu 12 operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Pengembangan kurikulum di Indonesia haruslah melibatkan partisipasi dari industri untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Menurut Haider 2016 mengatakan bahwa partisipasi guru dalam proses pengembangan kurikulum akan membantu mereka dalam memperbaharui dan meningkatkan tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga untuk pengajaran yang lebih baik dan efektif dan juga proses belajar itu sendiri. Berikut merupakan 4 hal penting dalam penyusunan kurikulum, yaitu yang pertama, desain kurikulum harus mengacu pada disiplin ilmu. Yang kedua, desain kurikulum harus berorientasi kepada masyarakat. Yang ketiga, desain kurikulum harus berorientasi kepada siswa. Yang keempat, desain kurikulum harus berorientasi pada teknologi yang ada. Menurut Yoto dan kawan-kawan 2013.
Yang ketiga, desain kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan. Desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Desain kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Pertama, subject centered design, yaitu desain dengan pendekatan mata pelajaran. Subject centered design merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan. Desain ini berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu, serta berupaya untuk mewariskan kepada generasi berikutnya. Di dalam subject centered design, terdapat kurikulum yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, yang tujuannya adalah agar peserta didik mampu menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ditentukan secara logis, sistematis, dan mendalam. Pada jenjang pendidikan menengah SMA atau SMK, mulai dibedakan antara kurikulum untuk pendidikan umum atau komprehensif dan pendidikan khusus atau kejuruan. Terdapat mata pelajaran yang diperlukan untuk semua peserta didik. Itu bahasa, matematika, kewarganegaraan, dan lain-lain. Dan ada pula mata pelajaran pilihan sesuai dengan kejuruan yang dipilih. Yang kedua, learner centered design, yaitu desain berpusat pada peserta didik. Learner-centered design atau desain berpusat pada peserta didik adalah suatu pendekatan desain kurikulum yang menempatkan peserta didik pada posisi sentral. Desain ini dimaksudkan untuk mengembangkan bakat yang selaras dengan minat peserta didik. Pendidik hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Learner-centered design mengutamakan perkembangan individual, oleh sebab itu tidak memiliki pola pengorganisasian yang baku. Yang ketiga, problem-centered design, yaitu desain berpusat pada masalah. Problem-centered design dikembangkan berdasarkan pemikiran filsafati tentang peran manusia dalam masyarakat. Jika desain kurikulum berbasis kegiatan atau pengalaman, menempatkan peserta didik sebagai individu dalam proses pembelajaran, maka pada desain kurikulum berbasis masalah, menempatkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya demi kesejahteraan bersama. Yang keempat, profile design, yaitu desain dengan cakupan luas. Desain kurikulum ini merupakan salah satu upaya penyempurnaan desain dengan pendekatan mata pelajaran dan pendekatan disiplin ilmu. Konsep ini dikembangkan dengan maksud menghilangkan kelemahan-kelemahan pada subjek desain dan disiplin desain yang dianggap belum bisa menghilangkan pemisahan antar mata pelajaran dengan menyatukan beberapa mata pelajaran yang serumpun atau berdekatan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hubungan antar berbagai fenomena kehidupan. Yang kelima, the discipline-centered design, desain dengan pendekatan disiplin ilmu. Landasan pemikiran desain kurikulum dengan pendekatan disiplin ilmu ini sama dengan desain kurikulum dengan pendekatan mata pelajaran, tetapi dengan kriteria tujuan yang lebih khusus, yakni aplikasi kejuruan. Dengan demikian, desain kurikulum dengan pendekatan disiplin ilmu dikembangkan untuk pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi profesional. Ya, sampai sini saja penyampaian materi presentasi tentang desain kurikulum pendidikan kejuruan dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.